Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Surya Fadila dengan NPM C1018037. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan 1. Yang pertama, akuntansi. Kita harus mengetahui dulu apa itu akuntansi dan definisi akuntansi itu sendiri, yaitu secara garis besar bahwa akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Dan seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut seorang akuntan. Untuk akuntansi sendiri diklasifikasikan dengan beberapa bidang. Contohnya, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemeriksaan, ada akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi peranggaran atau budgeting, akuntansi pemerintahan, ada sistem akuntansi, ada juga akuntansi perbankan, dan akuntansi pendidikan. Dan fungsi akuntansi itu sendiri, yang pertama ada fungsi utama akuntansi. Apa sih fungsi utama akuntansi? Fungsi utama dari akuntansi yaitu memberikan informasi tentang keuangan sebuah perusahaan atau organisasi untuk melihat kondisi keuangannya dan perubahan apa yang sudah terjadi di dalamnya. Selain fungsi utama, akuntansi juga mempunyai fungsi secara umum, yang berarti fungsinya adalah menaikkan catatan transaksi. Yang kedua, melindungi properti dan aset. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil. Yang keempat, mengklasifikasikan. Yang kelima, untuk membuat ringkasan. Dan yang terakhir, untuk analisis dan menafsirkannya. Selanjutnya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik yang berada di dalam lingkup akuntansi sepenuhnya dicatat dalam suatu periode tertentu. Dalam sebuah siklus akuntansi ada beberapa jenis. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum yaitu jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal ini merupakan catatan akuntansi permanen yang paling utama atau yang pertama setelah adanya bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Jadi, ketika adanya bukti transaksi, langsung seorang akuntan mencatat transaksi tersebut dalam sebuah jurnal umum. Dan yang kedua, ada yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi, gunanya untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi agar perubahan-perubahan saldo di dalam akun nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Selanjutnya ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku besar khusus yang dibuat untuk mencatat akun-akun tertentu serta perubahan-perubahan secara lebih rinci lagi. Atau dengan kata lain, buku besar pembantu ini sebagai perluasan dari buku besar umum. Dan untuk buku besar umum sendiri, yaitu semua perkiraan yang ada di dalam suatu periode tertentu yang isinya seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan juga modal. Selanjutnya ada yang namanya jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat di akhir periode akuntansi yang gunanya untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat dari penutupan jurnal ini,
saldo akun-akun yang ditutupkan akan menjadi 0 nantinya di awal periode akuntansi. Akun yang ditutup yaitu akun-akun nominal dan akun-akun pembantu modal. Kemudian ada yang disebut dengan jurnal pembalik. Jurnal pembalik gunanya untuk membalikkan jurnal penyesuaian, karena jika jurnal penyesuaian tidak dibalik, nantinya akan terjadi akun ganda atau double. Jurnal pembalik ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalikkan beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial report yaitu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini ada beberapa, contohnya ada neraca, kemudian ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, dan juga ada laporan perubahan modal. Di sini kita bisa lihat contoh neraca. Dalam sebuah neraca ada aktiva yang isinya ada aktiva lancar seperti kas, piutang, dan sebagainya. Kemudian ada aktiva tetap seperti tanah, gedung, peralatan. Dan selain aktiva ada juga kewajiban dan modal. Dalam kewajiban ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang, dan ada modal. Kewajiban lancar seperti utang-utang yang dibayar sebelum 1 tahun, sedangkan kewajiban jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Dan ada modal serta laba ditahan atau PRIV yang sepertinya. Manfaat dari neraca ini yaitu alat yang digunakan untuk analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Yang kedua, manfaatnya alat untuk menganalisis likuiditas atau kemampuan perusahaan mengembalikan hutang dalam bentuk dana cair atau likuid. Selanjutnya, alat untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Dan yang kedua, ada laporan laba rugi. Dalam sebuah laporan laba rugi, adanya kita menghitungnya dengan melihat pendapatan dari sebuah perusahaan dikurangi dengan beban-beban dari sebuah perusahaan seperti beban gaji, beban iklan, beban telepon, beban air, dan sebagainya, dan nantilah keluar laba perusahaan. Untuk manfaat dari laporan laba rugi yaitu dapat menjadikan bahan evaluasi kinerja perusahaan. Dan melalui laporan laba rugi ini kita dapat melihat bagaimana sih peningkatan pendapatan atau kerugian yang didapat oleh sebuah perusahaan, seperti itu. Selanjutnya ada laporan arus kas. Dari contoh bisa dilihat bahwa laporan arus kas yaitu ketika kita mendapatkan laba bersih, kita lihat aktivitas operasional perusahaan yang dipakai atau kas yang dipakai oleh aktivitas operasional perusahaan, kemudian oleh aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan juga. Dan untuk manfaat laporan arus kas sendiri yaitu untuk melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi pendanaan selama periode tertentu. Seperti itu untuk laporan arus kas. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Untuk laporan perubahan modal, yang pertama tuh ada yang namanya saldo modal ditambah dengan laba bersih setelah pajak, dan setelah ditambah dikurangi dengan PRIV atau pemberian kepada pemilik saham, dan setelah dikurangi keluarlah modal akhir yang nantinya akan menjadi modal awal di periode selanjutnya.
Untuk manfaat bagi perusahaan sendiri, laporan perubahan modal itu yaitu sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan laporan perubahan modal ini dapat mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi, merekam dana yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi, serta menyajikan data perubahan modal kerja seperti itu. Dan untuk hubungan dari laporan-laporan keuangan yang tadi, yaitu antara laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan yang lainnya memiliki hubungan yang amat penting. Karena laporan keuangan merupakan suatu hal yang vital, artinya hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan guna dilakukan suatu pengambilan keputusan yang tepat, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca mencerminkan hubungan yang artikulatif. Laporan laba rugi yang tersaji di laporan laba rugi menjadi bagian di laporan perubahan modal atau ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan modal tercantum juga di neraca, khususnya di elemen ekuitas. Sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca, yaitu akun kas. Untuk pengguna laporan keuangan sendiri, ada dua pengguna. Yang pertama, ada pihak internal perusahaan, seperti pemilik perusahaan sendiri, kemudian karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut, dan manajemen sebuah perusahaan. Selain dari pihak internal, ada juga pihak eksternal. Contohnya, investor. Mereka pasti melihat laporan keuangan sebuah perusahaan karena saat akan melakukan investasi, mereka menganalisis terlebih dahulu bagaimana laporan keuangan sebuah perusahaan tersebut. Kemudian ada analisis investasi. Mereka menganalisis apakah cocok diinvestasi ke perusahaan tersebut. Dan ada pemberi pinjaman, sama seperti kayak bank, melihat dulu ini kalau diberi bisa mampu untuk membayar pinjaman tersebut atau tidak. Kemudian ada pemasok, pelanggan, juga otoritas pajak dan pemerintahan, seperti itu. Untuk perbedaan laporan keuangan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, yaitu dalam sebuah perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang. Hanya saja dalam perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dari produknya, kalau jasa merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud produk atau layaknya produk seperti dalam perusahaan dagang. Dan dalam perusahaan dagang tidak memiliki persediaan yang rumit layaknya perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualannya hanya membutuhkan laporan stock of name dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku ataupun persediaan barang dalam proses, karena perusahaan dagang menjual produk yang siap jual tanpa kita harus mengolah atau memproduksi sebuah produk terlebih dahulu. Jadi tinggal jual sehingga untuk menghitung harga pokok penjualannya lebih mudah daripada perusahaan manufaktur. Untuk perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang, yang pertama kita harus menentukan pembelian bersih terlebih dahulu. Dengan cara menghitung pembelian bersih, yaitu pembelian ditambah nilai angkut pembelian atau ongkos pengiriman dan sebagainya dikurangi dengan retur pembelian, kalau ada ditambah dengan potongan pembelian, keluarlah pembelian bersih. Setelah keluar pembelian bersih, kita menghitung
barang yang tersedia untuk dijual dengan cara persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih yang tadi. Didapatlah barang tersedia untuk dijual. Dan untuk menghitung HPP-nya, yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, maka akan keluarlah harga pokok penjualan dalam sebuah perusahaan dagang. Selanjutnya ke materi standar akuntansi atau SAK. Standar akuntansi atau SAK adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Ada beberapa jenis-jenis standar akuntansi. Contohnya ada PSAK IFRS, ada SAK ETAP, ada PSAK Syariah, dan ada juga SAP. Untuk pengguna instansi setiap standar akuntansi berbeda-beda, seperti PSAK IFRS digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal. Kemudian untuk SAK ETAP digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Untuk PSAK Syariah digunakan untuk lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya. Dan untuk SAP, peraturan pemerintah yang diterapkan digunakan oleh entitas perusahaan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat. Untuk perbedaan SAK dan PSAK sudah bisa disimpulkan sendiri dari kegunaan yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk perbedaan lainnya, dalam SAK hanya menyajikan sebuah laporan laba rugi, sedangkan dalam PSAK menyajikan laba rugi yang komprehensif. Materi selanjutnya adalah badan usaha. Badan usaha sendiri adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha terkadang seringkali disamakan dengan perusahaan, namun pada dasarnya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan utama antara badan usaha dan juga perusahaan yaitu dalam badan usaha, lembaga atau merupakan sebuah lembaga yang sementara, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana sebuah badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Nah, seperti contohnya perseroan terbatas atau PT, yaitu suatu badan hukum yang menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari berbagai saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modal yang terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, sehingga perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Cukup menjual atau memperjualbelikan saham yang dimiliki oleh pemiliknya. Selanjutnya ada persekutuan. Persekutuan sendiri artinya persatuan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama terhadap suatu perusahaan tertentu. Yang artinya sekutu adalah peserta pada suatu perusahaan. Persekutuan sendiri yaitu suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri masing-masing untuk memasukkan sesuatu dalam sebuah persekutuan atau perusahaan atau firma tersebut dengan maksud untuk membagikan keuntungan yang terjadi nantinya, antara keuntungan atau kerugian
yang nantinya akan ditanggung oleh persekutuan tersebut. Kemudian ada yang namanya perusahaan perseorangan atau persero. Perusahaan perseorangan atau persero adalah bidang usaha atau badan usaha pemilikannya dimiliki oleh hanya satu orang atau individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis atau secara mandiri tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Seperti ketika seseorang memiliki modal dan ingin membuat bisnis sendiri atau membuat perusahaan sendiri, itu disebut dengan persero atau perusahaan perseorangan. Materi selanjutnya tentang pembentukan dan likuidasi badan usaha. Dalam pembentukan sebuah badan usaha, yang pertama kita membuat akte perusahaan terlebih dahulu, kemudian mendapat surat keterangan domisili usaha yang kita buat. Yang ketiga, mengurus terlebih dahulu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, mengurus nomor induk berusaha atau NIB. Dan terakhir, mengurus surat izin usaha. Maka setelah mendapat atau surat izin usaha terbuat, kita dapat melakukan usaha tersebut. Selain pembentukan, ada juga likuidasi badan usaha. Bagaimana cara likuidasi? Yang pertama, adanya sekutu yang meninggal. Yang kedua, adanya sekutu yang mengundurkan diri. Atau yang ketiga, karena keputusan pengadilan karena adanya kasus atau semacamnya dalam sebuah persekutuan atau badan usaha tersebut. Dan yang langkah-langkah dalam likuidasi sebuah persekutuan yaitu yang pertama, pengunduran diri terlebih dahulu, kemudian pembubaran dan melakukan terminasi bisnis dengan cara yang pertama terminasi dan likuidasi, kemudian pinjaman dari sekutu, kemudian bagi defisit akun modal sekutu, dan yang terakhir keluarlah laporan likuidasi dan realisasi pembubaran persekutuan. Lanjut ke materi pelaporan segmen. Menurut PSAK 5, segmen usaha yaitu komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasanya. Kemudian ada segmen geografis, yaitu komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan ekonomi tertentu, dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan ekonomi lain. Dan yang terakhir ada segmen operasi, dilaporkan secara terpisah dan dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Jadi perbedaannya ketika segmen usaha yaitu antara perbedaan seperti produk A dengan produk B, sedangkan segmen geografis yaitu antara di lingkungan satu atau di kota satu dengan di kota kedua. Dan yang terakhir, perbedaan antara segmen operasi cara pengoperasiannya. Kemudian dalam pengujian segmen, dalam uji segmen ada dua tahap. Yang pertama ada uji segmen 10%, di mana adanya uji pendapatan 10%, uji laba rugi 10%, dan uji aset 10%. Jika dalam uji aset, uji laba rugi, dan uji pendapatan lolos lebih atau lebih dari 10% atau lebih, maka akan dilakukan uji tahap kedua yaitu uji pengungkapan komprehensif, di mana uji ini dilakukan dengan 75%. Materi selanjutnya tentang
periode pelaporan keuangan. Periode pelaporan keuangan ada beberapa jenis. Yang pertama, ada periode menurut kalender, yaitu dibuat sesuai dengan kalender tahunan sebagai dasar bisnis menggunakan tahun kalender, seperti dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dan yang kedua, ada yang namanya periode fiskal, di mana tanggal akhir tahun dapat dipergunakan biasanya dalam titik di mana kegiatan usaha mencapai aktivitas terendah pada periode tersebut, tergantung dari jenis usahanya. Jadi periode ini tidak berakhir atau bukan hanya di 31 Desember saja, melainkan bisa contohnya di 31 Mei ataupun di bulan-bulan lainnya. Dan yang ketiga, ada yang namanya periode interim. Periode interim dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan, serta dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lain yang kurang dari setahun, dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Dan yang terakhir, ada periode tahunan. Periode akuntansi tahunan ini yang dimulai sama kayak periode kalender 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau selama 1 tahun, baik mulainya dari 1 Februari dengan 1 tahun sampai akhirnya, tidak hanya di 31 Desember saja. Materi selanjutnya yaitu pelaporan interim. Menurut PSAK nomor 3 tahun 2010 tentang laporan keuangan interim revisi, laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas suatu periode interim. Nah, jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka laporan keuangan ringkas tersebut mencakup minimum setiap judul dan sejumlah yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan terkini dan catatan penjelasan tertentu sebagaimana disyaratkan dalam pernyataan ini. Untuk komponen pelaporan interim sendiri ada berbagai macam komponen. Yang pertama, ada laporan posisi keuangan ringkas. Yang kedua, ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung atau maupun terpisah. Dan yang ketiga, ada laporan perubahan ekuitas ringkas. Keempat, ada laporan arus kas ringkas. Dan terakhir, ada catatan atas penjelasan tertentu. Sekian materi tentang akuntansi keuangan lanjutan 1 yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun yang tidak mengenakan hati, karena manusia tidak luput dengan kesalahan, hanya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum